Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rafi Wisdan dengan nomor NIM 20323151. Saya berasal dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Psikologi Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Islam Rahmatan lil Alamin kelas AA. Yang pertama, konsep Islam Rahmatan lil Alamin pada kandungan surat Al-Anbiya ayat 107. Konsepnya apa saja sih? Kita lanjut ya. Berdasarkan penurunannya, berdasarkan sumber sahaja yaitu Aceh Journal Network, bahwasannya Islam Rahmatan lil Alamin adalah nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karunia serta nikmatnya diberi makhluk alam semesta ini. Nikmat yang terkandung dalam Islam ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan oleh seluruh umat Islam dan juga umat beragama non-Islam. Kemudian kaitannya dengan surat Al-Anbiya ayat 107 ini apa sih? Bahwasannya Islam rahmat bagi seluruh alam semesta. Sementara itu, arti dari yang terkandung dalam surat Al-Anbiya ayat 107 ini adalah, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan yang ketiga yaitu ajaran yang perlu disebarkan. Ajaran-ajaran yang perlu disampaikan ini adalah sikap cinta untuk alam semesta, cinta terhadap agama Islam, dan mencegah hal yang dapat merusak Islam dan akidah. Kemudian yang kedua yaitu interaksi nilai keislaman dalam bidang yang ditekuni. Interaksinya bagaimana sih? Interaksi dalam proses menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, serta mendapatkan berbagai sumber pengetahuan memiliki pedoman dalam menjalankannya. Tentunya, dengan adanya nilai-nilai keislaman atau keukuah Islamiyah dan ajaran agama ini menjadi sumber yang tepat untuk mendapatkan ilmu. Dan yang kedua, nilai keislaman ini di dalam ilmu yang diberikan. Oleh karena itu, interaksi yang perlu kita tujukan harus mempunyai nilai keislaman. Karena yang kita ketahui bahwa nilai ajaran Islam seiring perkembangan zaman selalu menipis dan kemudian dalam sistem mengajarnya perlu ada penebalan. Kemudian hal ini menjadi salah satu peran tantangan terhadap para pengajar supaya dalam memberikan ilmu harus memiliki kandungan keislaman. Dan yang ketiga adalah sistem mengajar yang baik. Mengajar dan memberikan ilmu ini merupakan sebuah nilai keislaman. Secara tidak langsung, mengapa demikian? Karena ilmu wajib dibeli untuk setiap individu. Sumber yang saya baca ini terdapat sebagai keislaman. Lanjut, yang ketiga atau yang terakhir adalah perwujudan hasil integrasi nilai keislaman. Bagaimana perwujudan sikap dalam beragama? Langsung baca, lanjut. Kaitannya dengan sumber ilmu dengan berkehidupan. Kaitannya adalah sumber ilmu ini adalah sebuah hukum yang wajib untuk dijalankan oleh seluruh umat manusia. Tentunya sumber ilmu ini dan kehidupan harus terintegrasi dalam nilai-nilai keislaman. Orang yang memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, contoh perwujudan sikap dalam berinteraksi nilai keislaman. Salah satu contoh perwujudan nilai integrasi keislaman ini adalah dakwah pada kalangan masyarakat. Hal ini menjadi peran penting bagi kemajuan serta pengembangan ajaran Islam. Dengan para pejuang yang Islam terdahulu memakai cara ini karena melihat dari fungsinya dan dampak yang tentunya sangat baik serta mudah dipahami oleh seluruh masyarakat atau seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan ilmu. Melihat perwujudan nilai keislaman ini dengan cara berdakwah, berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian ajaran Islam. Selalu ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian membawakan produk atau sumber ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi harus berpedoman agama Islam dan menjadi kader bagi nusa bangsa, menilai keislaman yang menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi